kompetensi. Pada akhirnya standar isi pada pembelajaran tingkat dasar dan menengah itu lebih diatur oleh Kemendikbud gitu. Jadi di situ telah dijelaskan bahwa menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2018 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang memuat tentang tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini mungkin kita lebih menjelaskan pada kompetensi intinya gitu. Jadi kompetensi inti itu meliputi spiritual siswa, sikap sosial siswa, gitu, pengetahuan dan keterampilan. Belajar ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi dengan diberlakukannya peraturan menteri ini tadi, maka peraturan menteri yang nomor 64 kemarin tahun 2013 itu tentang standar isi untuk sektor pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berarti peraturan menterinya tadi diganti dengan peraturan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Oke, mungkin saja tentang standar isi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Begis Biantari akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Kiamul Fajri. Di sini ada kompetensi inti, di mana tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau disebut juga dengan indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Selanjutnya pada kompetensi yang ketiga yaitu pengetahuan. Di sini menjelaskan memahami, mengetahui, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu kompetensi inti keempat yaitu keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, pada kompetensi dasar matematika SMP di kelas 7, di sini ada kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Nah, bedanya di pengetahuan dan keterampilan itu, kalau di kompetensi dasar pengetahuan, dia lebih ke menjelaskan dan menganalisis materi tentang ada bilangan bulat, himpunan, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, perbandingan, hubungan antar sudut, rumus luas dan keliling bangun datar, serta penyajian data. Sedangkan perbedaannya pada keterampilan, dia lebih ke menyelesaikan materi konseptual yang berkaitan dengan materi-materi yang sama pada pengetahuan. Selanjutnya, pada kompetensi dasar matematika SMP di kelas 8, di sini hampir sama sebelumnya pada pengetahuan dan keterampilan, dia lebih pada pengetahuan, dia itu lebih ke menjelaskan dan menganalisis materi tentang pola bilangan, kedudukan titik dalam koordinat kartesius, relasi dan fungsi linear, sistem persamaan linear dua variabel, teorema Pythagoras, lingkaran, garis singgung persekutuan dua lingkaran, luas permukaan dan volume bangun ruang, statistika dasar, dan peluang empirik dan teoritik. Selanjutnya pada keterampilan, kompetensi dasar ini lebih ke menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi-materi tersebut. Pada kompetensi dasar matematika SMP di kelas 9, di sini pada kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan juga hampir sama pada sebelumnya yang saya jelaskan. Lebih ke pada pengetahuan itu lebih ke menjelaskan dan menganalisis materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar,
persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, koefisien dan diskriminan fungsi, transformasi geometri, kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Sedangkan pada kompetensi dasar keterampilannya, dia lebih ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi-materi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Eka. Saya, Eka Tantri Maganda Pakurti, akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Begis Biantari. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar matematika SMA. Yang pertama, kelas 10. Di pengetahuan, siswa dapat menjelaskan dan menganalisis materi tentang persamaan dan pertidaksamaan baik satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menganalisis materi tentang fungsi, baik fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi inverse. Yang ketiga, dapat menjelaskan dan menganalisis materi tentang rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Yang keempat, aturan sinus dan kosinus. Dan yang kelima, fungsi trigonometri dengan lingkaran satuan. Di keterampilannya, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan, baik satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi, baik fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi inverse. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah tentang rasio trigonometri, aturan sinus dan kosinus, dan fungsi trigonometri dengan lingkaran satuan. Selanjutnya, kompetensi dasar matematika SMA kelas 11. Jadi, di sini ada pengetahuannya itu menjelaskan dan menganalisis materi tentang induksi matematika berupa pembuktian matematis, matriks berupa operasi dan sifat Ordo 2x2 dan 3x3, barisan aritmatika dan geometri, limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional, turunan fungsi aljabar, definisi maupun sifat, dan integral tak tentu. Di keterampilannya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika, matriks, barisan aritmatika dan geometri, limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, dan integral tak tentu. Selanjutnya, kompetensi dasar matematika SMA kelas 12. Di pengetahuan, siswa dapat menjelaskan dan menganalisis materi tentang jarak dalam ruang, baik antar titik, titik ke garis, maupun titik ke bidang. Selanjutnya itu, statistika berupa pemusatan data dan penyebaran data. Yang ketiga, aturan pencacahan berupa penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang keempat, yaitu peluang kejadian majemuk, baik kejadian saling bebas, saling lepas, maupun kejadian bersyarat. Di keterampilannya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak dalam ruang, statistika, aturan pencacahan, dan peluang kejadian majemuk. Sekian dari saya. Saya Dinda Dewi Latifah akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu pengembangan indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Dalam mengembangkan indikator, perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Dan yang ketiga adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Beberapa fungsi indikator, yang pertama adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar.
Mekanisme pengembangan indikator ada 5. Yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi dengan standar kompetensi dan KD. Yang kedua adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Yang keempat, merumuskan indikator. Dan yang kelima, mengembangkan indikator penilaian. Manfaat indikator penilaian yang pertama bagi guru adalah membantu guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian. Dan yang kedua, bagi peserta didik dalam membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian. Dan untuk pemimpin sekolah, dia membantu dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Dan yang keempat, bagi orang tua dan masyarakat, manfaat indikator ini membantu dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa agar menjadi lebih maksimal. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai penyusunan silabus. Ada 4 hal yang akan saya bahas di sini, yaitu pengertian, manfaat dan fungsi, prinsip, dan langkah-langkah dalam penyusunan silabus. Yang pertama yaitu pengertian dari silabus sendiri. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat dari silabus. Fungsi dan manfaat silabus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan RPP. Yang kedua itu menjadi acuan pengelolaan media dan sumber belajar, terutama dalam pengembangan sarana dan prasarana dalam mengembangkan literasi secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu menjadi acuan pengembangan sistem penilaian. Yang keempat yaitu merupakan gambaran umum program dan target yang akan dicapai mata pembelajaran. Yang kelima merupakan dokumentasi tertulis dalam rangka akuntabilitas program pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip dari pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Maksud dari ilmiah sendiri, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsistensi, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sumber belajar dan sistem penilaian. Selanjutnya yaitu kecukupan. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menjunjang sistem kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan konstekstual. Yang dimaksud ialah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang ke-8 yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya ialah langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ada 3 hal di sini, yaitu urutan berdasarkan hierarki konsepsi ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus sesuai dengan urutan LPDP. Yang kedua itu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dengan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk mencapai alat penilaian. Yang
ketiga adalah kegiatan pengembangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, dan lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Yang keempat adalah penentuan jenis penilaian. Nilai pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan, dan tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan 1. Potensi peserta didik, 2. Relevansi dengan karakteristik daerah, 3. Tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik. Selanjutnya kebermanfaatan bagi peserta didik, selanjutnya struktur keilmuan, lalu aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, lalu relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Yang keenam adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar kelulusan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, biaya pembelajaran, dan indikator kompetensi. Sekian dari materi saya, terima kasih.